Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Siang. Yang juga Kak Oke, Dita. Nyapa dulu ya, bagaimana nih hari ini? Siapa ya? Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Kak Anissa dari mana nih? Kak Anissa, Berwahyu Islami. Dari tadi. Wih, Kak Anissa sama Kak Dias bareng ya? Berarti ini dari Sukoharjo kayaknya. Oke. Halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Nyalin. Waduh, oke. Oke, lanjut aja deh kalau gitu. Kak Septian nih. SPL-an banget pakai topi. Halo, Kak Septian dari Salatiga, gimana kabarnya nih hari ini? alhamdulillah baik Kak. Oke. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan juga tetap taati protokol ya. Oke, siang hari ini kita bakalan dapat materi nih dari beliau yaitu Wakabin Saka, Saka Milenial, siapa lagi kalau bukan Kak Ardo. Nah, kali ini kita berada di Krida Jaringan. Nanti bakalan dapat materi tentang jaringan. Siapa yang mau jaringannya lancar sama Kak Ardo? Kak Ismunawar yo. Kamu nggak baca publikasi. Loh, enggak ih. Salah kamu. Oke. Oh iya Kak Ismunawar. Oke. Langsung aja. Selamat siang Kak Ismunawar. Mohon maaf ya Kak Ismunawar. Halo, selamat siang. Siang Kak. Di mana nih Kak Ismunawar sekarang? Pertama perkenalkan dulu ya, nama saya Ismunawar dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan sekarang ditugaskan untuk mengawasi jaringan internet di area Provinsi Jawa Tengah. Oke, keren. Oke, kalau begitu langsung saja nih Kak Ismunawar, waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Selamat siang adik-adik, kakak-kakak. Sudah kelihatan? Juga Kak. Kelihatan di layar nggak? Kelihatan nggak? Pusing Kak. Kelihatan. Ada yang tahu apa itu? Itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk monitoring network. Jadi di situ ada tulisan kurang besar ya. Ada RO itu artinya router. Ada RO itu artinya router sama ada beranda itu yaitu switch. Atau kalau kita klik itu dia ada router lagi di atasnya. Oke. Jadi kakak-kakak, adik-adik sekalian, saya akan menjelaskan tentang monitoring jaringan komputer maupun jaringan
internet ya. Monitoring itu sendiri apa sih fungsinya? Kalau biasanya kan kita di materi TIK itu kan ada namanya topologi jaringan ya. Topologi jaringan. Jadi kalau di monitoring ini kita lebih seperti desain dari topologi tersebut. Kan dari aplikasi ini namanya dedut ya, dedut dari mikrobit. Dari aplikasi ini jadi kita bisa lihat bagaimana sih topologinya atau bagaimana sih statusnya device yang ada di kliennya Kominfo Jateng, atau bagaimana sih trafficnya yang digunakan itu berapa mega. Itu kita bisa lihat di sini. Sebagai contoh yang simpel aja ya. Di sini ada FO Kominfo. Jadi di Dinas Kominfo sendiri sudah mempunyai jalur FO yang terhubung ke beberapa OPD maupun SKPD. Dan sekarang sudah terhubung juga di SMA SMK. Nah, sebagai contohnya di sini ada SMK Jateng, SMAN 1 Semarang, SMKN Semarang, baru Semarang ya, karena mungkin Semarang yang sudah siap dengan jalur FO-nya. Oke, di sini kita bisa lihat ada banyak banget, ada UMKM Banyumanik, ada BPKIK, kemudian Samsat juga. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa melihat, misal nih SMAN 1 Semarang, di sini statusnya dia offline. Nah, bisa kita lihat dia offline. Sudah lama ya dia offline, dari sekitar 4 sampai 5 Oktober. Mungkin adminnya dia belum mengecek. Atau di sini kita bisa lihat nih ada traffic gede. Nah, dengan aplikasi Dedut ini kita bisa melihat nih ada traffic download-nya dari SMKN 3. Kita bisa lihat download-nya 39. Berarti kenceng ya dia, mereka adik-adik di sana itu memakai WiFi-nya kenceng banget tuh. Ada yang 40, ada yang 47. Jadi kalau dari traffic, monitoring jaringan itu sangat menguntungkan sekali ya bagi admin jaringan. Atau mungkin kalau adik-adik nanti kepengen membuat RT RW net atau jualan WiFi, ini bagus banget nih. Kita memakai aplikasi ini, kita masukkan device-nya. Di sini ada device-nya, itu biasanya router ya. Router, kemudian ada mungkin device-nya router radio ataupun switch. Kita bisa masukin di sini. Kita bisa lihat berapa sih, siapa sih yang pakai itu. Berapa sih yang mereka gunakan itu, rata-rata berapa bandwidth-nya. Nah,
salah satunya juga lebih lebih enaknya lagi, lebih penting juga dari traffic tersebut kita bisa melihat normal apa enggak gitu ya. Kita melihat ada serangan apa enggak di jaringan kita. Misalkan nih trafficnya tinggi terus, siang malam tinggi terus, nah, berarti kemungkinan itu ada serangan dan bisa menghabiskan bandwidth yang kita punya. Di sini kita coba naik lagi ya. Sebenarnya di sini ruwet banget, saya aja bingung. Mau jelaskan bagaimana, dari mana. Nah, ini adalah apa ya? Nah, dari sini ini kita lihat di Dinas Kominfo Jateng itu kita menggunakan ISP. Di sini kita lihat ada Gmedia, sama ada lagi Astinet dari Telkom. Dan dari situ kita distribusikan ke klien-klien termasuk OPD, SKPD, sama SMK. Kita menggunakan router distribusi. Ada router distribusinya macam-macam ya. Dari router distribusi buat server sama buat jaringan internet itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Ada juga nih router distribusi metro. Jadi di sini metro itu artinya bahwa jalur metro itu adalah fiber optik yang disediakan oleh Telkom. Jadi di sini kita numpang ya, kita numpang di jalur FO-nya Telkom. Kita sewa. Apa aja sih yang ada di metro? Nah, di sini ada kap kota ya, kita bisa lihat. Nah, jadi dengan monitoring ini kita bisa lihat tuh, di distribusi metro yang linknya itu lewat fiber optiknya Telkom. Dari Provinsi Jawa Tengah itu kita bisa terhubung ke router Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Purbalingga. Di sini kita dapat termonitoring nih. Jadi device-device yang ada di sana kita bisa tahu. Ini kelihatan kalau yang merah ini kan trafficnya tinggi, kalau yang hitam dia rendah. Ada Klaten, mungkin ada yang dari Klaten, Surakarta juga. Nah, ini routernya ini tempatnya di Dinas Kominfo ya, Dinas Kominfo Kabupaten Kota. Jadi misalkan nih ada adik main ke sana, terus nyambung wifi-nya. Nah, kita bisa cek. Ini kita bisa juga meremote ya. Nah, kita bisa remote tuh. Mikrotik ya. Kita bisa tahu apa aja sih, siapa aja sih. Gitu. Oh ini tidak digunakan, mungkin lagi istirahat. Kemudian
dari monitoring ini juga kita kan, kalau misalkan ini adik-adik pengen punya atau mungkin sudah punya RT RW net jualan wifi lah. Nah, di situ kita bisa mendesainnya di sini. Kita bisa desain nih topologinya gimana, mungkin jangkauannya yang jauh-jauh bagaimana pembagiannya. Nah, kita bisa desain di sini. Ini kita bisa geser-geser ya. Jadi di sini topologinya kan dari FO Kominfo, nah, dia dibagi lagi nih, ada FO segmen 5 nih. Di segmen 5 kita ada SMK, SMA, area Semarang dan sekitarnya ya. Jadi enak banget nih pakai aplikasi ini. Kita bisa mendesain nanti jaringannya mau kita bikin seperti apa, ataupun kita juga memonitoring trafficnya berapa, kemudian penggunanya berapa. Ada yang sudah tahu nggak router itu apa? Dari tadi ngomongin router, tapi mungkin ada yang nggak tahu router itu apa. Izin menjawab, Kak. Router itu semacam perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan. Gitu, Kak? Yes, betul sekali. Jadi di sini termasuknya router itu di sini adalah menghubungkan antara jaringan klien dengan gampangannya apa ya, internet. Jadi di sini ada beberapa router. Jadi ada router yang tugasnya di sini memang sebagai routing internet, ada router yang menggabungkan dari beberapa jaringan, ada router juga yang sebagai mendistribusikan bandwidth. Sebagai contoh ini ada router klien. Router klien ini, jadi dari router klien ini kan dari sini kita bisa tahu router klien dia ada CPU berapa nih. Router klien itu jadi dia menghubungkan kita ke end user atau pengguna. Sebut saja mungkin PC, komputer adik-adik, laptop, atau mungkin HP adik-adik. Itu kita bisa lihat di router klien. Intinya sama sih ya. Router itu adalah perangkat untuk menghubungkan beberapa jaringan. Jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Untuk terhubung antara router klien ini dengan kita ada router distribusi, kita harus ada IP. Jadi yang menghubungkan antara router distribusi dengan router klien, salah satunya kita adalah IP. Ngelak ya adik-adik ya. Mungkin terlalu berat, terlalu banyak kliennya jadi ngelak. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada IP address
klien, yang satunya bersama distribusinya tadi ya. Di sini ada tipe routernya juga. Ini mikrotik semua ya. Kemudian di servisnya kita ada ini ping yang diaktifkan adalah ping. Jadi untuk mengetahui apakah device itu offline atau online, kita menggunakan service ping. Kemudian ada SNMP. Kelihatan nih, konfigurasi dari routernya juga dengan aplikasi ini kita bisa melihat nih. Interface-nya apa yang jalan. Interface berapa, kemudian traffic-nya kan kelihatan di sini. Di interface berapa untuk WAN sama LAN-nya. Jadi konfigurasi dari mikrotik dengan aplikasi ini kita bisa melihat dengan detail ya. Di sini 25 download kelihatan. Kemudian ada IP route juga, ARP, di sini penggunanya banyak banget. Terus banyak banget ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ada yang mungkin kurang jelas, ingin tahu lebih, silahkan. Ada sesi bertanya jawabnya ya? Ya. Silahkan bertanya juga. Ya, boleh nih langsung aja. Oke, ini ada Kak Dharma. Oke, Kak Dharma dulu ya. Ya. Silakan Kak Dharma. Oke, terima kasih Kak Ismunawar, ya. Munawar. Anu Kak, mau tanya. Tadi kan dari router distribusi ke router klien kan Kak. Nah itu kan kata-kata kan itu bisa di remote. Nah itu di remote-nya itu seperti apa Kak? Apakah remote-nya itu apa kayak saya kan pakai TeamViewer kan itu bisa di remote juga. Nah apa seperti kayak gitu apa gimana, untuk bisa dijelaskan remote-nya seperti apa? Kak Ismunawar masih di mute nggih, Kak? Dharma ya. Terima kasih adik. Siapa tadi? Dharma. Ya. Adik Dharma ya. Atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tentang remote device tadi dari router distribusi ke router kliennya ya. Remote device di sini yang dimaksudkan adalah device-nya itu bukan Windows ya. Jadi di sini device-nya itu adalah router. Router kalau di sini mikrotik. Kalau Windows, kalau klien Windows beda lagi. Di sini kan tentang distribusi jaringan. Jadi yang mendistribusikan itu adalah router distribusi. Dan kliennya itu banyak banget. Kliennya adalah ada OPD dan SKPD se-Provinsi Jawa Tengah. Jadi ngeremote di sini maksudnya adalah misalkan nih kita mau tahu
oh, ini DLHK, kita bisa nge-remote, kita masuk OS-nya. Nah, remote di sini kita bisa masuk routernya dari DLHK. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat ada trafficnya berapa, kemudian mungkin berapa penggunanya juga. Kita bisa lihat nih di sini. Yang dimaksudkan nge-remote dari distribusi sama klien adalah nge-remote device dari routernya itu. Kalau nge-remote Windows beda lagi. Kalau nge-remote Windows mungkin ada remote desktop, ada TeamViewer gitu. Kalau OS-nya Windows, sedangkan ini kan OS-nya dia MikroTik, dia sebagai router. Jadi kita nge-remote-nya ya langsung masuk router gitu. Kelihatan nggak sih ini masuk routernya dari DLHK? Iya, masih, Kak. Nggak kelihatan ya? Ini ya. Jadi kalau dari distribusi, kita bisa nge-remote nih distribusi. Nah, tuh. Kita bisa nge-remote. Remote di sini maksudnya kita bisa tahu nih konfigurasinya bagaimana, pemakaiannya seperti apa. Gitu. Kita bisa lihat kan trafficnya hampir mencapai 1 giga. Jadi klien dari distribusi provinsi itu tinggi ya. Ini rata-rata aja ini udah hampir 1 giga. Nah, dari klien juga kita bisa remote. Sebagai informasi, saat ini saya berada di bawah RO Whisper RMS. Jadi dari klien saya kan sebagai klien nih, klien dari RO Whisper RMS end user kan. Itu saya bisa meremote seluruh jaringan yang ada di pemerintah provinsi Jawa Tengah. Jaringannya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi begitu. Jadi bukan nge-remote Windows ya, maaf. Ini adalah nge-remote router. Terima kasih, Dik Dharma. Yes, Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas. Tadi sepertinya ada Kak Hidayat yang mau tanya nih ya. Gimana Kak Hidayat? Iya Kak, tadi sebenarnya mau tanya itu juga yang perihal remote router. Kan tadi sudah disampaikan oleh Kak Ismun. Cuman ini mau tanya lagi, soalnya tadi kan udah dijelasin terus timbul pertanyaan lagi. Mungkin ini sih Kak, tadi kan terlihat ada berapa giga itu, ada kecepatannya juga. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang mempengaruhi kecepatan tersebut gitu. Apakah ini emang ada yang mengontrol dari pihak dinas atau bagaimana gitu Kak. Soalnya kan pernah saya ketahui dulu di bagian Indonesia Timur, khususnya itu Papua, ada kayak pemblokiran jaringan atau hal yang sebagainya lah.
Nah, mungkin itu mohon jawabannya, Kak. Iya. Makasih. Dari mana ya? Jadi salah satu fungsi dari router itu sendiri, router itu kan adalah seperti polisinya jaringan. Polisi bisa, pengatur lalu lintasnya juga bisa. Intinya dari jaringan, dari router itu yang tadi kita ada mikrotik. Saya perlihatkan. Dari router tadi ada mikrotik. Misalkan nih, jadi dari router-router yang kita miliki itu, di setiap routernya kita pasti ada konfigurasi. Jadi kalau untuk yang distribusi itu kita bisa nyampe 1 giga, memang di situ nggak di limit ya. Jadi limitnya ada di router distribusi itu sendiri. Dari distribusi ke klien kita ada limit. Misalkan ini. Dan untuk tadi ada istilahnya pemblokiran ya, dari kementerian. Sebenarnya konsepnya sama sih. Konsepnya sama. Jadi apapun koneksi kita yang mungkin koneksi kita dari kantor kabel kemudian ke ISP Telkom atau mana, itu sebenarnya konsepnya itu seperti tadi. Jadi ada router distribusi yang di atas itu mereka tinggal melakukan konfigurasi untuk pemblokiran mungkin situs-situs tertentu ya. Jadi itu adalah salah satu dari fungsi router distribusi juga, untuk melakukan pemblokiran sama manajemen bandwidth, kemudian ini mau koneksinya membagi koneksi internasional sama lokalnya bagaimana, itu salah satu juga fungsi dari router distribusi. Jadi bisa kita lakukan di setiap router itu bisa, sebenarnya bisa. Cuma di setiap router distribusi sama router klien kita buat konfigurasinya berbeda. Gitu. Terima kasih Mas Hidayat. Terima kasih juga Kak Ismunawar. Oke, terima kasih Kak Hidayat dan Kak Dharma. Mungkin dari kakak-kakak yang lain mau tanya lagi nih. Ada nggak nih? Dari Kak Ardo mungkin mau menambahkan sesuatu? Oh ya Kak Ardo, karena kan ini kan termasuk awam ya. Di krida jaringan itu sebenarnya tuh ada apa aja sih gitu. Terus kok sekarang kedatangan tamu atau pembicara dari KS Munawar dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Halo. Iya, krida jaringan itu apa sih Kak gitu. Terus kenapa kok berkaitan dengan pembicara KS Munawar dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah? Lu kenapa aku jadi Nah, ngomong? Aku harusnya apa-apa. sendiri. Ada sepuhnya. Jadi mungkin kan pikirannya teman-teman itu kan kalau krida jaringan itu kan biasanya kan bikin konektor, nge-wrapping kabel UTP, terus apa lagi ya, setting IP, terus apa lagi ya,
nyeting access point. Padahal kalau yang ditemuin cuma networknya yang kecil aja, lingkupnya LAN, local area network, ya kapan berkembangnya kayak gitu. Karena harus kalau ketemu sama network yang gede, ya teman-teman harus di sebuah atau tempat pekerjaan yang gede. Nggak mungkin kan di rumah atau mungkin di sekolahan itu networknya gede. Networknya apa nih ya cuma gitu-gitu aja. Kayak dasar-dasar jaringan kan sebenarnya sudah didapatkan kalau di teman-teman di SMK, di TKJ. Atau di internet juga banyak kan, topologi jaringan itu kan ada star sama apa, Bu? Banyak. Enggak, cuma 2, nggak boleh. Apa, Dep? Bus. Hah? Bus katanya. Ada Starring sama Bus, ada Pak. Mesh, Star juga. Star sama apa, Dit? Ring. Starring, Bus, Mesh. Oh, enggak. Jadi basicnya itu cuma ada 2, star sama ring. Nah, Berarti yang lain cuma itu ya? pengembangan, iya. Kalau kita ngomongin basic kan ada 2 itu, topologi jaringan itu cuma ada 2. Betul. Tuh. Star sama ring. Nah, setelah itu berkembang ke sini. Nah, perkembangan itu kan tidak pernah diikuti dengan silabus, ngomongnya silabus mata kuliah dan atau mata pelajaran di SMK mungkin atau di SMA ya. Nah, teman-teman dapat ilmu dari mana? Kan pertanyaannya gitu. Kecuali kalau teman-teman sambil kerja di warnet, teman-teman sambil kerja jadi teknisi jaringan, kayak gitu, di sekolahan, di kantor, atau apa pas waktu magang kerja. Nah, sebenarnya tadi kenapa Kak Ismu tak suruh ngisi, teman-teman kan jadi, kalau yang di monitoring Kak Ismu aja kayak gitu, kira-kira kan teman-teman punya bayangan. Itu tempatnya ada di mana aja, ya kan? 35 kabupaten kota jelas ya, teman-teman tahu peta Jawa Tengah, ya kan? Terus ketambahan beberapa kantor dinas yang ada di Semarang, sampai mana, Bu? Tembalang dan Ungaran. Oh. Yang di luar Semarang itu sewa network pakai metro. Gitu sih, Kak moderator. Kenapa aku jadi narasumber? Enggak, tadinya kan juga mau jadi narasumber, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan Kak Ardo kan juga sebagai wakapinsakannya Saka milenial gitu loh. Kok ada jaringan toh gitu. Mungkin kan di benak kakak pesertanya gitu. Oke, begitu Kak Ismu Nawar juga Kak masih ada tambahan lagi? Atau mungkin dari Kak Adit mau nambahin? Kak Ardo lagi. Kak Adit, bukan Kak Oh, Ardo. nggak ada. Kak APN. Adit itu apa lagi, Bu? nyaut doang, kayak memean. Nambahin apa coba? Kayak udah dijelasin semua tadi. Kenapa kok dapat materi ini walaupun aku nggak suka jaringan? Hey, kalian memang tidak pernah menggunakan jaringan. Kalian setiap hari itu menggunakan jaringan. Kalau kalian tidak mengerti tentang jaringan secara fundamental itu maksudnya, ini kalau putus koneksi internetnya atau koneksinya jelek, itu Harus yang salah ngapain? siapa? Gitu loh. Kan biasanya kan kalian, busuk ini operatornya, atau kita sebut operator A, B, C. Gitu kan biasanya kan kalian kan mengumpat kayak gitu di grup, di chat, di timeline. Jangan seperti itu gitu. Teman-teman harus bisa ngeceknya kayak gitu. Oh, ini mati di sininya nih. Oh, emang ini handphoneku yang lagi ngehang misalnya gitu. Jadi teman-teman harus ngerti kayak gitu. Kenapa kok materi ini untuk semua. Demikian juga dengan kerida-kerida yang lain ya sebenarnya kalau teman-teman, aku nggak suka Kak multimedia lah. Kenapa kok nggak suka? Kamu emang nggak pernah ngedit foto, kamu nggak pernah ngedit video, emang kamu nggak pernah misalnya buat apa reel misalnya atau apa, bagian dari multimedia juga.
Terus aku juga, saya nanti pas waktu sesi Krida yang programming, aku nggak suka coding, nggak, jangan gitu. At least ya tahu gimana sih proses coding, proses membuat sebuah aplikasi. Jadi ngerti flow-nya, ngerti, kemudian runtutan cara kerjanya ngerti. Jadi kalau error dan sebagainya nggak jalan, atau mungkin kalian membaca berita, itu kalian bisa berpendapat sendiri, tapi yang pinter gitu. That's why kegiatan Gelar Saka Milenial ini kan sebenarnya untuk meningkatkan life skill-nya teman-teman dalam dunia digital sebenarnya. Jadi tidak hanya semata-mata apa ya. Kalau kalian sebagai user itu ya jadilah user yang pinter gitu. Ya kan? Kalau cuman sebagai user biasa ya itu tadi internetnya lemot, yaitu dari operator A misalnya. Ini busuk banget gitu. Kalimatnya udah A, B, C, D, E, semua kebun binatang dikeluarin. Gitu. Padahal belum tentu. Gitu. Itu ya, paham. Nah ini kalau mumpung ketemu ini ahlinya ahli loh. Kais semua ini pawangnya apa? Bayangin lu 35 kabupaten kota bisa dia remote ya kan? Belum di kantor dinas. Belum tadi kalau kalian lihat, coba di share screen lagi guys. Kalau kalian lihat itu tadi kan harusnya ada beberapa poin-poin yang sangat krusial ditunjukin loh sama Kak Ismu loh, kurang apa kalian. Coba back lagi Kak. Ke distribusi coba. Distribusinya yang Semarang. Ya, FO-nya Kominfo. Ini kalau teman-teman itu hacker atau ada teman-teman yang culas, ini bagian dari sebenarnya meng-collecting data, ya kan? Oh, jadi networknya itu kayak gitu konfigurasinya, gitu. Karena kan kalau kalian dari luar jaringannya Pemprov, kalian kan pasti menebak-nebak nih. Tapi kalau kalian hacker kayak gini ikutan kayak gini jadi ngerti nih. Oh, di bawah router masih ada router ini. Iya 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 iya. Oh, router server itu ada di sini. Oh, ada firewall-nya di sini. Oh, iya 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 iya. Kayak gitu. Itu kalau kamu lihat itu sebelah kanan pojok bawah ya kan? Ada RO Rumdin Wagub. Wah, ada rumah dinasnya wakil gubernur gitu-gitu loh. Tapi kan kalian kan tadi cuma ngeliat itu aja pusing itu. Apa sih? Itu belum ada ya router gubernur ada nggak? Ada nggak? Oh, di atasnya ada. Oh, router rumah dinas gubernur. Oh, harusnya itu sih cuma tambahan ya. Ya kalau ada yang mau coba-coba juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau ditangkap atau apa, bilang disuruh ke Ardo atau cari Ardo Kak. Ya nanti disuruh ke Ardo. Oke. Kalau ditangkap, kalau nggak ditangkap nggak apa-apa. Gitu. Oke, terima Ini kasih Kak. mudeng atau mumet? Saya menjelaskannya cukup enak tuh. Sudah. Jangan yang teknis dulu. Kalau yang teknis kan teman-teman kan harus benar-benar praktek ya. Kalau di jaringan sama server infrastruktur itu teman-teman ya harus praktek. Tapi kalau pola pikirnya kita sepemahaman dulu nih, oh iya benar juga ya. Nah, kalau teman-teman udah ngomong seperti itu, nah itu baru oke. Jadi dapat gitu loh yang disampaikan Kak Ismu, saya. Oke guys, saya kembalikan lagi Kak Ismu. Set. Terima kasih Kak Ardo, penjelasannya sangat jelas sekali. Oh di sini aku dipanggil Kak Ardo sama DE loh. Oh kemarin loh. Jadi begitu ya kakak-kakak, adik-adik. Kalau mungkin nanti mau jadi hacker, nge-hack dulu routernya dulu. Nanti baru kalau udah bisa, kalau udah ahli baru coba-coba nge-hack NASA mungkin ya.
Jadi begitu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semik menurut. Ada yang kurang menarik nggak? Dep, kamu nggak masuk tuh, Dep? Weh, sengaja pasti. Nggak tak kongkon. Lanjutin ya. Sebenarnya ada basic-basic yang teman-teman harus dapat. Memang nggak nyalain kameranya. Karena kalau dinyalain kan aku nggak bisa tak sambil ya. Mungkin ini hal yang basic ya. Yang basic itu maksudnya dasar banget sih. Dasar jaringan itu teman-teman yang harus paham itu sebenarnya cuma ini aja. Kalau TCP/IP dan sebagainya itu teorinya banyak. Kalian googling, kalian YouTube, oke. Itu sangat mudah dipahamin. Cuman yang basic banget itu sebenarnya cuma cara ngecek koneksi internet itu kayak gimana sih, Kak? Nah, itu pengen tak sharing aja di sini biar apa? Teman-teman itu jadi user yang pinter. Saya share screen ya. Ini sebenarnya paling basic yang teman-teman harus pahami. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, ini bayangannya kalau ini komputer. Kalau ini komputer, ini kan kalau kita ngecek itu kan sebenarnya cuma komennya di command prompt ya. Tahu kan caranya munculin kotak hitam ini kan di Windows? Tahu lah ya. Pencet start, ketik CMD, enter gitu. Takutnya kan ada yang nggak tahu. Nah, itu sangat penting. Ini basic. Yang pertama sih yang paling gampang misalnya Google, nggak usah dihafalin. Di Google bisa reply nggak? Nah, kalau ini reply, oke. Jadi bisa ke arah server Google yang ada di paling dekat di tempat dari Indonesia berarti ya. Biasanya di Singapura. Terus yang kedua, kalau mau ngecek lagi sebenarnya ada perintah ini. Ini juga basic banget di Windows ya. Kita ngecek ke Google. Dari komputerku ini ke arah google.com itu ada berapa lompatan. Lompatan itu apa? Hub, namanya hub. Kalau tadi teman-teman lihat itu tadi yang di share screen sama Kak Ismu, itu tadi kan beberapa topologi jaringannya di Pemprov. Nah, kalau dari komputerku, itu jalannya seperti ini nih. Dari angka 1, ya kan berarti komputer routerku. Kalau tadi kan di sana RO banyak sekali kan. Nah, itu dari routerku yang di kantor, naik ke routernya di atasnya lagi, kemudian naik lagi ke router di atasnya lagi, naik ke router di atasnya lagi, terus baru keluar. Ya. Nah, ini keluarnya lewat mana? Kalau kita jelasin ini router yang ada di data centernya provinsi. Ini dari uplink-nya salah satu yang dipakai sama provinsi. Nah, ini lari keluar, Indonesia, terus mana nih keluar negeri sampai ke google.com. Biasanya itu ada yang putus di sini, misalnya kalau itu masih putusnya di bawah angka 4, itu berarti ada trouble di jaringan kita internal. Tapi kalau itu putus tuh maksudnya, nah ini loh kayak gini loh, kayak nomor 15 ini. Kelihatan nggak sih? Kurang gede nggak? Gede ya? Ini ada dua hal ya kalau misalnya bintang-bintang kayak gini. Ada yang pertama itu memang itu benar-benar putus RTO, tapi memang ada yang benar-benar itu servisnya dimatiin. Jadi service ping itu namanya ICMP. ICMP apa itu? Cari di Google. Nah itu servisnya dimatiin. Jadi kalau di ping atau di trace nggak bisa keluar informasinya kayak gitu. Ya, nanti terus tiba-tiba terakhir langsung sampai ke google.com gitu. Itu berarti ICMP-nya dimatiin. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngetes, biasanya kan connect WiFi, ya kan? Di sekolah atau mungkin di tempat umum publik. Ngeceknya kayak gini aja, ping-nya bagus nggak? Tadi ping yang di atas ini bagus nggak? Kemudian ini pakainya
internetnya apa, ngeceknya dari ini Google Tracer google.com. Gitu sih, basic banget. Demikian juga kalau di handphone ya. Handphone juga kalau misalnya, tapi kan nggak bisa buka command prompt. Ya harus install, apa namanya? Yang di AAP apa ya? Jarang pakai juga soalnya. Nggak ada. Gitu. Jadi jangan jadi user yang nggak pinter ya. Kalau bisa jadi user yang pinter. Kalau saya biasanya saking saya, nah kan, bener kan? Ini CMP-nya dimatiin, biar nggak kelihatan nih. Biasanya ini IP lokal atau mungkin IP private ya. Ke private, sampai ke hub yang ke-24. Ya berarti di sini kayak gitu. Jauh sekali. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau pusing? Pusing nggak sih? Nggak ya? Enggak lah. Paham nggak? Enggak. Aduh, kok paham loh. Tanya. Nggak pahamnya di mana? Gimana? Tanya. Izin tanya Kak Arto. Hmm. Yang tadi kan ditampilkan kan ada 3 kecepatan. Nah, itu fokusnya yang mana Kak? Soalnya saya praktek yang pertama bintang, yang kedua ada kecepatannya, yang ketiga bintang. Nah, itu fokusnya kemana Kak? Cara bacanya. Oh, cara bacanya. Iya. Itu bukan kecepatan ya? Siapa bilang itu kecepatan? Hopping. Mentang-mentang itu milisecond gitu, terus itu kecepatan gitu. Enggak. Jadi itu waktu sebenarnya, bukan kecepatan. TTL itu apa kepanjangannya? Time to life. Time to life. Time to life-nya itu 1 milisecond. Jadi karena kan dari komputerku, ya kan, komputerku itu masih di sini nih, 0 komputerku. Jalan pertama kan langsung ke router yang ada di tempatku. Itu karena dia lokal pakai kabel, jadi pasti 1 milisecond. Terus dari routernya di kantorku lari ke routernya di data center. Kok 1 milisecond Kak? Padahal kan routernya Kak Ardo kan di Tugu Muda, data center kan ada di Gubernuran. Iya, kita pakai kabel FO. Jadi bisa 1 milisecond. Ini bukan kecepatan ya. Ini latensi lebih tepatnya. Kayak di ping ini kan juga latensi nih. Yang ini time-nya ini loh. Time-nya ini adalah latensi. Tuh, terus baru naik kayak gitu. Cari cara bacanya kayak gitu. Kalau pertanyaannya tadi apa? M Hidayatullah. Tadi kan saya udah nyoba, terus yang di tampilan pertama itu bintang, terus yang di bagian tengah itu ada angkanya, terus yang sampingnya lagi bintang. Itu kenapa Kak? Ya, nggak tahu, bisa macam-macam, tapi ada 2 itu tadi yang tak sebutin. Jadi memang itu mungkin dimatiin servisnya, atau ya kan ada di restrict. Jadi konfigurasi router di tiap-tiap. Kamu pakai apa? Operator. Iya Kak. Nah, apalagi di operator. Kalau kamu misalnya nih kita sebut kamu pakai Telkomsel, itu pasti beda dengan XL, misalnya kayak gitu. Kamu pakai IndiHome, kamu pasti beda juga dengan Bisnet, kayak gitu. Nah itu masing-masing provider punya rule sendiri-sendiri, gitu. Rule-nya itu maksudnya itu tadi ada yang servisnya ICMP-nya dimatiin, itu bisa jadi. Gitu. Terus misalnya langsung dilemparin kemana, di routing kemana, itu juga bisa jadi. Oke. Atau ngeping ke misalnya mana, detik.com Jakarta. Nah, itu kan kecil, 15 milisecond dan seterusnya. Kalau di trace kemana aja nggak? Beda lah.
Jadi kita kan untuk ngecek dari tempat kalian itu kemana aja. Jadi kalau misalnya kamu pakai operator, oh itu berarti lari ke BTS dulu misalnya kan gitu kan. Ke tower, dari tower, di bawah tower itu mungkin sudah ada kabel FO, berarti mungkin langsung ke FO, connect ke router terdekatnya di situ, di wilayahnya itu, terus baru lari ke Jakarta, biasanya kayak gitu. Gitu guys. Oke ya. Dharma nggak jadi nanya? Alhamdulillah. Jadi. Oh jadi. Jadi. Gimana? Anu Mas, neng apa? So, di perusahaanku kan sosok kadang-kadang internetnya ada lemot titik, tau Mas. Aku dari technical support. Ya terus, pinter itu. Nah, sosok lemot. Nah kan di perusahaan saya itu kan semua pekerjaan itu pakai internet. Nah, sebagai user sing apik ya Mas, apa awak dhewe iki apa kita itu harus apa kan di sana kan ada IT-nya, apa kita itu harus bilang baik-baik sama IT-nya kok lemot apa gimana, apa kita langsung ngejek IT-nya, bro internet apa webmu lemot apa ya itu juga gimana? bagian dari ini. Jelasin ya? Iya. Jelasin. Masih. Ya. Oke. Share screen lagi. Tapi jangan dibandingkan internetku dengan internet kalian ya. Sombong. Jadi gini, udah kelihatan belum? Kita udah connect ke WiFi atau ke jaringan. Ya biasa kan kita speed test dulu. Ya, paling enak tuh speed test. Nah, sudah ada tool dan ini saya yakin teman-teman udah sering menggunakan ini. Pas waktu kita udah speed test, ya kan, kita pilih ini server nih. Ini dipilih otomatis sama speed test itu adalah router yang paling dekat dengan koneksiku sekarang yang tak pakai, kayak gitu. Kalau saya sih ngeceknya gini, karena saya pakai jaringannya Pemprov, saya ganti pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini berarti ngecek dari komputerku atau routernya di kantorku ke routernya data center. Ini segini speed test. Nah, ini berarti koneksiku biasa aja, Dar. Nggak usah, jangan gumunan loh, biasa. Ini berarti koneksiku FO dari kantorku ke data center. Ya kan? Terus berikutnya, ini upload-nya. Ini download, itu upload. Kalau udah selesai, kita ngetes lagi nih. Jadi teman-teman harus ngerti karakter internet yang kalian pakai itu seperti apa dulu. Kayak gitu. Kalau udah, kita ganti nih servernya ke Jakarta. Dari data center ke Jakarta itu pakai apa? Kita tes misalnya apa? Yang kalian kenal apa? CBN, Moratel, Telkomsel. Apa nih? Sebut. Telkomsel aja, Kak. Mana tadi Telkomselnya bilang? Jakarta, Telkomsel. Jadi kita cek dari router sini ke Jakarta. Nah, karakter dari Jakarta, koneksi ke Jakarta sendiri pasti beda-beda tiap provider ya. Ini dari router kantor ke data center ke Jakarta. Itu seperti itu. Ini berarti namanya koneksi IEX, Indonesia Internet Exchange-ku di siang hari ini connect ke Telkomsel di Jakarta, dapat download dan upload segitu. Oke, berarti kalau aku buka konten yang ada di Jakarta, detik, apa misalnya streamingan dari RCTI yang ada di Jakarta, ya harusnya sih bagus, kan gitu, ya kan? Kita ganti lagi ke Singapura.
Karena kalian harus ngerti jalur internet dunia ya. Indonesia itu ada 2 jalurnya ke arah internasional. Jadi satu lewat Singapura, kemudian ke Hong Kong, baru ke mana? Hawaii, Amerika, terus turun ke bawah ada yang lewat Australia, Australia ke Hawaii juga, baru ke Amerika. Jadi ada 2 jalurnya yang ada di. Tapi yang paling gede itu jalur yang ke arah atas Singapura. Singapura mau coba apa nih? Loh, Indosat aja di Singapura ada. Ya kan? Banyak nih. Nggak ada. Yang mau nyoba apa nih? Singtel kali ya. Yang kelihatannya ini kita nyoba dari kantorku ke data center ke Jakarta, Jakarta ke Singapura. Itu seperti itu. Nah, itu pasti karakternya internetnya teman-teman yang sekarang dipakai itu pasti beda-beda. Gitu. Ini kita ngomong sampai ke Singapura ya. Ini belum sampai ke Amerika nih. Karena kita juga harus tahu konten yang ada di dunia itu, yang kita akses itu, jangan terus disamakan. Jadi konten yang kalian akses di Singapura dengan konten yang kalian akses di Amerika, itu pasti speed-nya beda. Nanti kita coba lihat. Ini kita di Singapura masih segini ya, dapat 200 mega, 191. Oke, kita pindah ke mana? Hong Kong. Hong Kong. Nggak ada sih. Hong Kong apa ya? Cina. Apa ya? Nah, kita coba Cina Mobile Hong Kong Broadband apa nih? Xiong Quan O. Asik. Xiong Quan O. Kita ke Cina. Dapat tadi 200 ya ke Singapura. Ini ke Cina sama nggak? Oh, malah lebih tinggi. Malah 400. Nah, karakter dari setiap server yang di titik-titik tadi yang kita coba, itu juga beda-beda. Ngerti nggak? Jadi misalnya server speed test yang kita coba di Singapura tadi kan, misalnya miliknya Singtel, itu kan dia juga punya kapasitas kan? Kapasitas untuk koneksinya dia. Dan juga yang mencoba speed test atau di networknya dia yang menggunakan aksesnya itu kan juga banyak. Ini ke Hong Kong. Nah, ini kita sekarang coba ke Amerika. Amerika. Apa ya? Los Angeles. Nah, ini kan pasti Amerika. Kita coba ke Los Angeles. Lihat. Kecil kan? Paham nggak di sini? Jadi terus jangan langsung menyalahkan, wah, lemot ya orang sini. Jadi apa ya, karakter internet di Indonesia itu tadi. Mungkin kita akan bagus koneksinya gede sampai ke Singapura doang. Mungkin sampai ke Hong Kong doang. Tapi giliran ke Amerika pasti tidak secepat di Hong Kong atau di Singapura. Itu kalau kita ngomongin internasional ya, kayak gitu. Tapi kalau harusnya koneksi yang di Jakarta atau konten-konten server-server yang ada di Jakarta, harusnya sih oke. Gitu. Nah, terus kalau kamu mau komplain, sebenarnya ada bandwidth, pembagian bandwidth itu apa namanya? Jadi pasti ada limitasi ya di router. Limitasi itu maksudnya speed-nya kalau di kantor ya, kita ngomongnya Dharma tadi kan di kantor. Ya, di kantor itu biasanya akses itu di limit kayak gitu. Jadi misalnya kamu connect dapat IP-nya DHCP atau otomatis, nah itu langsung mungkin ada limitasi, hanya di setting download-nya mungkin 1 mega, upload-nya 1 mega kayak gitu. Nah, makanya dengan cara ngetes speed test ini tadi, kamu ngerti jadinya karakter koneksimu yang kalian pakai itu seperti apa. Kayak gitu. Yang paling oke sebenarnya ngecek ke backbone yang terdekat dulu. Kayak tadi kan kalau speed test itu kan merekomendasikan ke server yang paling dekat untuk dicoba speed test-nya.
gitu. Jadi kalau mau nyoba lagi itu pas kantor sepi, Dharma. Kantor sepi, ya dicoba dulu nih. Kan pasti beda karakternya mungkin ya, karena kan kita masing-masing admin admin jaringan di masing-masing kantor kan beda nih settingannya, ya kan. Mungkin memang di-share semua karena pemakainya banyak, jadi kita dapat koneksinya kecil, atau memang sudah di limit per user itu hanya dapat segitu, kayak gitu. Nah, kalau kalian udah mencoba itu, jadi ngerti. Oh, masuk meh dikon kumpul ke gawean, tapi meh upload tuh lemot kilo, masuk mau digawe speed semene. Jadi kalian punya data, gitu. Paham nggak sih? Jadi jangan sebagai user biasa, tapi jadilah user yang pinter. Oh, jadi karakternya koneksinya di kantor tuh kayak gini. Jadi kalau kamu komplain ke teknisi, kamu ngerti. Ini loh kalau jam sekian sampai jam sekian itu kok dapat speed segini. Kalau sekian sampai dapat speed segini. Sebenarnya limitnya sampai berapa sih? Tuh, di limit apa enggak gitu. Gitu Dharma. Ini semua yang lainnya juga sama ya. Kalau kalian kan semuanya kan pakai hotspot semua, pakai wifi. Kenapa aku jadi panjang ini? Nah, itu basic ya, penting itu tadi. Jadi bisa membekali teman-teman kalau untuk ngecek koneksi. Terima kasih, Kak Moderator. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu asar, dan terima kasih sebelumnya kepada Kak Ismunawar dan juga Kak Ardo atas materi dan ujangan yang telah disampaikan untuk kita semua. Alangkah baiknya acara kali ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasi ya kakak semuanya di sini. Jangan lupa untuk selalu cek dashboard dan juga update di Instagram Saka Milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.